A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid santri dimanapun berada, juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua dan selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini guru masih ada waktu dan ada kesempatan selalu untuk memberikan sesuatu hal, sentuhan pemahaman sekaligus pengertian yang baru, karena selalu apa yang disampaikan guru rata-rata banyak yang berseberangan dengan apa yang sudah beredar di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum guru menyampaikan ulasan yang banyak, guru menyampaikan juga video ini diberi judul apa tadi? Awal pembodohan dan penipuan. Ini keren judulnya. Apa para pemirsa, judulnya apa? Awal pembodohan dan penipuan, ya. Itu bahasa intelektual, ya. Pembodohan dan penipuan itu namanya bahasa intelektual atau bahasa mindset. Dalam bahasa struktur kenegaraan itu bahasanya penjajahan. Jadi cara memahami bahasa harus dibedakan loh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan pembodohan ada, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia? Republik Indonesia sejak kapan? Sejak tahun berapa? Sekarang sudah tahun berapa? Itu nanti dibahas, diulas oleh guru, ya. Namun sebelum memberi pemahaman atau mengurai sejarah, guru sedikit memberi masukan atau cerita. Artinya begini, apapun yang dilakukan guru, apapun yang disampaikan guru, itu ada sejarahnya, ya, para murid dan santri. Semua itu ada rangkaiannya, ada rentetannya. Jadi ada yang dialami, ada yang dilalui. Nah, bukan guru membaca YouTube loh, ya, nanti. Bukan seperti kayak guru-gurumu di sana. Baca YouTube, baca kitab di lemari, terus mau ngaji ngalor ngidul, bukan. Semua ada rangkaiannya, ada yang dijalani atau yang terproses, ya. Artinya begini. Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan tentang sejarah begini. Satu contoh, kurang lebih 3 bulan dari bulan April ini, ya, 3 bulan kemarin, guru sempat melakukan sesuatu perjalanan didampingi dengan 3 santri yang sepuh. Menemuilah sosok-sosok dewa atau leluhur atau moyang. Dari titik perjalanan, sejak dulu guru ini sering, ya, karena sudah terlalu banyak mengetahui sesuatu hal yang salah atau yang buruk dari permainan orang-orang terdahulu demi kepentingan. Sehingga ada sesuatu yang harus guru sampaikan atau guru harus meluruskan karena ada yang sangat tidak baik. Nah, dari apa yang dijalani, yang dilakukan dan dialami guru 3 bulan kemarin itu, ketemulah sosok beliau. Saya sebut aja, kita sering guru nyebut beliau Kanjeng Sinuwun Yang Semar. Saya sebagai apa, ya, putune ta ponakane, tidak ngerti, ya. Saya sering berbagi sama beliau. Selalu dipatahkan semangat guru itu. Bagaimana cara mematahkan? Karena guru ini kan banyak sesuatu yang diberi pengetahuan, pengertian, dibukalah sesuatu sejarah. Tidak diajarkan dari leluhur dan juga tidak banyak diajarkan dari moyang. Jadi ada sistem di luar dari moyang, sistem dari leluhur. Nah, ini guru dapat dari sesuatu yang beda ini. Sehingga kadang leluhur kita atau leluhur saya atau guru-guru saya itu kadang tidak mengerti kalau yang lagi dihadapi ini siapa, kadang pun juga tidak tahu beliau-beliau itu. Sehingga waktu bertahun-tahun sampai terakhir 3 bulan kemarin,
aku menyampaikan kepada beliau. Saya kan orang Jawa kan, karena ya kembali lagi karena sangat dekat sehingga guru kalau berbicara kadang bilang, "Mbah, ini kalau dunia, kalau negaraku Indonesia seperti begini terus, Mbah. Ini lantas gimana? Kalau tidak aku luruskan, itu nanti umat bagaimana? Negara ini kayak begini." Nah, itu. Keluh kesah yang selalu saya hadapi seperti itu. Bertahun-tahun dipatahkan terus oleh leluhur, oleh dewa, semua. Apa jawaban para leluhur dan para moyang, para pemirsa? Semua mengatakan, semua sudah terjadi, nah, semua sudah terjadi, dan tak satu pun manusia atau orang yang mampu menyelesaikan apa yang ada di negaramu, karena kerusakan ini sudah terlanjur dan sudah terlanjur parah. Nah, itu sejarah yang sering dihadapi guru, maka guru selalu dipatahkan oleh beliau Sinuwun Semar itu. Tapi sebagai manusia, saya sendiri masih belum puas. Belum puas. Mosok sih bahkan begitu. Nah, dari cerita itu diambil kesimpulan oleh leluhur bahwa mengapa negara kita khususnya di peradaban di bumi Pancasila dan lebih khusus di Pulau Jawa, peradaban itu rusak sampai ratusan tahun tidak terselesaikan para murid dan santri, khususnya para pemirsa. Karena tak satu pun leluhur kita yang mampu membenahi. Karena apa? Salahnya ini sudah terlanjur total. Nah, pada perjanjian atau dari cerita kemarin 3 bulan, sebagai titik final, tatkala aku selaku gurumu berbagi dengan beliau Mbah Sinuwun Semar, lantas gimana Mbah kalau ini tidak saya benahi, terus kapan dan siapa yang akan mengerti sampai seperti ini, sedangkan aku yang sudah diberi mengerti oleh Sang Maha Pencipta. Kembali lagi Sinuwun masih menyampaikan seperti ini, sudahlah Gar, sudahlah, semua ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Basa Jawane kabeh iki lho, Nger, wis dikersakno sing kuwasa. Ora ana bakal menungso sing iso ndandani negara lan bangsamu. Artinya maka peradaban kita ini rusak berlama-lama tidak akan pernah, karena sejarahnya itu sudah carut dan marut itu. Nah, tatkala beliau menyampaikan satu nasihat kepada saya, bahwa beliau meyakini dan mengatakan bahwa semua sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Tapi di dalam hati saya tidak saya sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau tidak di musola, ya tak rasa gini. Dalam hati ya, wah, Mbah, sampean gak ero. Sing kuwasa iki lho kancaku dolen. Saya diem. Nah, tatkala itu akhirnya saya menyampaikan kepada beliau, sudah Mbah gini aja, kalau ini tidak aku sampaikan, tidak aku luruskan, umat pasti hancurnya tidak karu-karuan. Butuh nanti ratusan tahun membenahi di peradaban di bumi Pancasila, khususnya di Jawa. Akhirnya apa dari perjanjian itu, aku selaku gurumu diberi pertanyaan terakhir atau diberi penawaran. Maumu gimana? Nah itu, ya wes mau saya gini loh Mbah. Karena apa-apa sudah banyak yang aku ketahui dan dari Sang Maha Pencipta. Saya sendiri pun ada perintah dan sebagai moral atau sebagai manusia yang sudah mengerti, mau tidak mau harus aku lakukan. Apa jawabannya beliau? Basa Jawane begini. Ya wis mbuh sak karepmu gitu coba. Dewane lo putus asa. Jadi aku menangkap bahasa moyang atau bahasa dewa itu memberi doa restu itu loh, ndak penuh. Karena diukur ndak mampu atau ndak mungkin, karena kerusakan ini kalau dipakai satuan tahun ya kurang lebih 600 tahun. Nah itu. Kalau satuan tahun yang tepat. Tapi berhubung kalender yang dipermainkan dalam sejarah itu 1400 tahun, maka guru memakai bahasa 1400 tahun. Nah, tatkala dari apa yang disampaikan beliau itu, saya sedikit ada kelegaan, tapi tetap standar
Mengapa aku selaku gurumu berani dan selalu bersemangat dan tekad meskipun capek, kadang lelah. Karena aku sebagai gurumu tahu siapa yang membesarkan saya dan siapa yang memberi amanah dan siapa yang memberi ilmu pengetahuan guru. Ada sesuatu, dialah Sang Maha Pencipta, dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sehingga kadang karakter perilaku gurumu ini tidak seperti leluhur kita juga dan kadang tidak seperti para moyang. Maka aku selaku guru kadang suka membantah karena aku dari gen yang lain kalau mau ngomong begitu. Nah, dari cerita sedikit apa yang didapat oleh guru, maka hal-hal yang misteri, hal-hal yang ditutupi tabir, hal-hal yang disembunyikan oleh alam, dengan perlahan saya buka dengan perlahan. Jadi artinya aku selaku gurumu menyampaikan sesuatu ini, ada kronologisnya, ada asbabun nuzulnya, ada prosesnya. Itu harus dipahami ya para murid, para santri. Sesuai dengan bab video dan judul ini, awal pembodohan dan pembohongan manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Namun untuk video ini harus dipahami juga ya para murid dan santri, juga para pemirsa. Video guru tidak ada yang berdiri sendiri ya. Semua itu terangkai karena menerangkan sejarah kehidupan dan sejarah Islam. Sedangkan sejarah kehidupan dan sejarah Islam itu kurang lebih sudah 600 sampai 1400 tahun. Jadi ilmu dan kaset guru tidak bisa kalian potong, satu potong, dua potong, tidak bisa. Menerangkan sejarah begini, di mana salahnya, di mana kekurangan, di mana kelebihannya. Nah, satu contoh guru menerangkan awalnya pembodohan dan pembohongan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh dari video ini terangkai dengan konstitusi yang ada di Pancasila dari video kemarin, dari sila kedua yang disebut sila kemanusiaan. Dan itu masih terangkai dengan video guru dengan perjalanan bangsa negara Republik Indonesia yang panjang itu, ada volume 1 sampai volume keberapa itu. Satu contoh, guru memulai setat untuk menerangkan awal pembodohan dan pembohongan. Adanya cerita kemarin kan ya, beliau Raden Said diterangkan seakan-akan ada Nabi Muhammad kan. Nah itu nama orang tuanya tidak dituliskan, diganti katanya orang tuanya Kanjeng Nabi tidak ada, kan begitu. Padahal itu diajarkan oleh guru, diterangkan bahwa itu paman dalam cerita, tapi faktanya beliau adalah kakek dari beliau Sunan Kalijogo. Nah, dari cerita yang dikemas itulah sampai sekarang kalian tahu ya, nanti diajarkan. Karena ini harus tahu kalian generasi, khususnya generasi Islam, umat Islam, khususnya Anda yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ini memang ada kesengajaan yang disebut pembodohan atau penipuan. Satu contoh, maka kemarin sudah disinggung oleh guru, ada kata Habib atau Habaib. Itu sudah dimainkan sejak adanya sistem yang dibikin di Demak, kalender yang di Aboge dirubah di Hijriyah, itu mulai berjalan. Tapi belum terjadi sistemnya, pembodohannya belum. Tatkala mengembang, setelah dikembangkan dari kerajaan di Demak sampai gagal, nah itu mulai mengembang, nah itu sampai dibawa ke negara Arab di sana. Nah orang-orang pada waktu itu sudah membuat sistem yang disebut keturunan Kanjeng Nabi itu. Dalam artian apa? Pada sejarahnya maunya ya, agar manusia yang mendapatkan pemahaman Quran dan Islam ini biar tidak nyimpang, maksudnya begitu setat awalnya. Langkah kedua, karena agama ini mengembang, nah di situ baru ada permainan. Namanya memakai nama seakan-akan ada generasi dari Kanjeng Nabi, ada pewarisnya, ada keturunannya. Lah itu bermain dan dibuat permainan sampai ini hari tahun 2023. Maka banyak manusia mengatakan keturunan-keturunan atau habaib-habaib keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tidak ada ya para pemirsa.
itu ada statement untuk merekrut orang agar dia bisa dikuasai. Nah, itu rumusnya di situ. Tatkala sistem ini dikembangkan di wilayah dimanapun, di suku apapun, di negara apapun, itu nanti bisa dikontrol atau bisa dikendalikan, bahasa politiknya bisa ditundukkan. Dari bahasa habaib itu sejarahnya 600 tahun tujuannya begitu. Setelah berlama-lama berkembang sejak mulai zaman penjajahan yang ada di Indonesia, agama mulai mengembang, ada bahasa yang baru. Dipakailah bahasa untuk menyatukan orang agar mudah tidak mempunyai pikiran, sehingga pikirannya ini setak, diam, diberilah nama al-ulama warasatul anbiya. Nah itu. Jadi seakan-akan orang-orang dulu yang mengajarkan agama, yang mengajarkan bahasa Arab, yang mengajarkan bahasa Quran, ini seakan-akan dia ini mewakili generasi orang-orang yang hebat. Itu sebenarnya politik ya, para murid, para santri, para pemirsa, khususnya kalian umat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan khususnya di pemerintahan, agar Anda semua paham dan tahu dan mengerti. Karena itu permainan sejak zaman penjajahan Belanda dan sebelum Belanda datang itu sudah dipermainkan orang-orang terdahulu. Demi menguasai manusia, demi menguasai wilayah tertentu. Kalau tidak percaya para murid, para santri, satu contoh guru memberi statement. Kalau toh manusia yang mempunyai label ulama warasatul anbiya, yang dimaksud anbiya itu apa? Kalau toh ada ulama mewakili para nabi, nabi yang mana diwakili? Apa ke-25 nabi ini diwakili setiap ulama? Sedangkan ajaran nabi yang ke-24 itu agamanya itu agama Yahudi. Maka tidak bisa ketemu ya para pemirsa, tidak bisa. Satu contoh, kalau ada ulama seakan-akan mewakili nabi-nabi yang ke-25. Sedangkan ajaran Nabi ini ajaran apa? Sedangkan ajarannya tidak sama. Nah, disitulah permainan sampai ini hari. Artinya, tatkala ada manusia memakai label ulama warasatul anbiya, sudah dipastikan bahwa adalah dia satu secara konsep. Dia terpelosok. Tatkala masih memakai kalimat itu dengan sengaja, artinya dia adalah menipu umat, menipu santrinya. Saya pastikan 100% begitu. Ada kepentingan. Nah, tatkala dengan mengembangnya dari habaib dari ulama warasatul anbiya, nah di sini sekarang Anda masih sering mendengar ada bahasa yang disebut sanad. Nah, pernah dengar enggak kalian? Barangkali para pemirsa sering. Sanadnya dari siapa? Nah itu. Sanad itu bagi para pemirsa ya yang enggak ngerti. Sanad itu sekarang itu kalau ditarik itu urutan. Ya, urutan. Jadi bahasa itu dipakai. Ini sanad dari mana? Nah, bahasa sanad ini bersamaan dengan bahasa ijazah. Pernah dengar enggak para pemirsa? Contohnya si A datang ke si B, diyakini habaib, diyakini ulama. Dia datang kepada dia. Kan diijazahi, kan bahasanya begitu. Itu bahasanya itu penguncian pikiran atau menutup penalaran manusia itu. Itu politiknya, politik itu sudah 600 tahun masa lampau. Dengan adanya sistem yang dipakai namanya sanad dan ijazah, manusia itu otaknya mati, tidak bisa berkembang. Kalau tidak percaya diajarkan secara rasional. Kalau toh ada manusia yang mengatasnamakan dirinya ulama, tatkala manusia mempunyai ilmu harus diijazahi. Pertanyaannya, ilmu yang dimiliki manusia ini ilmunya siapa? Cara berpikirnya begitu. Ilmu itu miliknya alam semesta. Karena alam semesta ada moralnya, ada dewanya. Namanya Dewa Bathara Guru. Lah kalau manusia memberikan ilmu atas nama ijazah,
Nah, Anda sudah tahu bahwa sebenarnya itu adalah dogma, ya, paham? Nah, itulah sedikit para murid, para santri. Permainan itu sudah 600 tahun, terutama di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan adanya sistem itu, manusia dan orang-orang yang di Jawa, yang di pribumi Pancasila, maka kalian menjadi mati pemikiranmu. Bahasanya terjajah dan terdogma dan tertipu, tidak bisa berkembang. Tatkala Anda punya ilmu, Anda ketakutan mau mengembangkan ilmumu, karena Anda dikatakan tidak ada sanatnya. Sampai sekarang kadang Anda sering orang-orang mendengar, pada malam hari ini saya ijazahkan. Pola-pola seperti itu bias sisa-sisa seperti ini, para pemirsa, ini harus dipahami ya. Agar kalian, khususnya kalian generasi muda, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kalian mampu mengembangkan daya kreativitas pemikiran Anda, agar kalian tidak didogma dari orang-orang yang mengatasnamakan satu sanad, dua dengan kata ijazah itu. Nah, ada pemahaman atau yang sering terjadi bagi para pemirsa tidak paham ya. Satu contoh, ada kata sanad. Sanad dalam artian ilmu tajwid, nahwu, dan sorof. Ini tidak ngerti ya kalau kalian tidak pernah belajar di tempat-tempat pendidikan agama. Satu contoh biar kalian tahu masyarakat. Ada manusia belajar di tempat pendidikan, belajar membaca Al-Quran, ada nahwu, sorot, ada tajwidnya. Tatkala manusia ini, si murid belajar sudah bisa membaca, bisa mengucapkan dengan tajwid yang tepat dan benar, itu masih disuruh datang kepada orang-orang yang disebut atau yang mengaku ulama atau habaib. Bahasa sederhananya, mengucap Quran itu harus sama dengan gurunya. Artinya bila kalian paham begitu puruknya, begitu rusaknya penipuan dan penjajahan mengatasnamakan sanad, mengatasnamakan Islam dan Quran. Bagi kalian yang tidak pernah belajar itu tidak mengerti. Tapi bagi kalian, bagi para pemirsa Anda yang pernah belajar semacam ini, Anda pernah belajar tajwid di dalam satu tempat pendidikan agama, kalian pasti akan mengalami dan pasti Anda mengalami seperti itu. Mengapa guru? Ya karena itu permainan masa lampau sampai sekarang dan berjalan. Nah, begitulah rusaknya, begitulah politik mengakali manusia, menipu, pembodohan, pembohongan berlama-lama sampai 600 tahun. Lantas kalau hal-hal seperti ini aku luruskan, para murid, santri, dan pemirsa, Anda tahu tidak? Kira-kira orang yang tidak sependapat dengan guru, berapa orang? Berapa lembaga? Berapa organisasi? Karena semua itu ada lininya seperti itu dan konsepnya seperti itu. Dan misi tujuannya seperti itu. Pada malam hari ini, pada tanggal bulan tahun ini, saya bongkar, saya buka, saya terangkan di publik. Para pemirsa, Anda tahu. Kira-kira orang-orang yang tidak sependapat dengan gurumu berapa? Kira-kira gurumu akan dimusuhi berapa orang? Ya silakan kalau mau dilaporkan di negara, kita uji nanti di negara. Nah, sedikit memberi informasi terutama agar kalian ya umat yang belajar di tempat-tempat pendidikan agama dan kalian yang masuk di lini-lini itu. Sesungguhnya kalian adalah terpetak, terkotak, terkungkung. Kalian tidak bisa apa-apa. Karena ada sistem yang memang sudah dibuat 600 tahun masa lampau. Dan khususnya ini negara harus tahu. Karena apa? Bila ini tidak diluruskan, bila ini tidak dilarang, bangsa kita, bangsa Indonesia, generasi muda, kalian jadi manusia yang dungu, bodoh, tidak bisa mengembangkan kreativitas IQ Anda. Negara kita harus maju daripada peradaban kemarin. Karena mau dan tidak mau, aku sebagai yang akan meluruskan kalian, terserah banyak orang yang tidak sependapat dengan guru, itu hak mereka.
Tapi suatu kebenaran tak akan pernah bisa dikalahkan. Percaya pada sesuatu hal itu sudah ditetapkan sejak zaman masa lampau dan sampai waktu yang tidak terbatas para pemirsa. Tatkala Anda dalam kebenaran, tetaplah dalam kebenaran. Disitulah sesuatu akan menjaga dan melindungi Anda semua. Begitulah para pemirsa, sesuatu hal yang sangat istimewa dan sesuatu hal yang memang sangat misteri yang belum pernah dibuka manusia. Kembali lagi, karena aku hanya berkewajiban menyampaikan dan aku hanya berkewajiban meluruskan. Dari yang berbelok aku luruskan, dari yang tersesat aku luruskan, dari yang gelap sudah aku terangkan. Sehingga apa yang aku sampaikan betul-betul mampu menerangi dan menuntun kehidupanmu, sehingga di dunia sampai di alam kehidupan setelah di dunia kita akan bisa bertemu di dalam satu titik yang disebut Jannatun Naim. Para murid, para santri, nanti dilanjut oleh video yang lain, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.